Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas BIB akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang membawakan topik tentang kesehatan ibu dan anak dalam tuntunan Islam. Pertama dengan saya sendiri yaitu Mahira Putri Wida Yuniar dengan NIM 194241055. Yang pertama, langsung masuk ke latar belakangnya. Jadi kesehatan ibu dan anak itu merupakan amanah dalam Islam yang mencerminkan tanggung jawab fisik, spiritual, dan sosial. Hal ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 233 dan Luqman ayat 14. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya peran ibu dalam kehamilan dan menyusui serta kewajiban berbakti kepadanya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Abadul Mufrad. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW ditanyai, siapa yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Nabi Muhammad menjawab, ibumu. Kemudian beliau ditanyai lagi, beliau menjawab ibumu lagi sampai 3 kali. Kemudian setelah itu baru ayah. Jadi di sini sudah jelas bahwa pentingnya kita mencintai ibu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yang menjawab ibumu, ibumu, ibumu selama 3 kali. Kemudian secara global, isu ini sejalan dengan SDGs yang ketiga, yaitu menargetkan penurunan angka kematian ibu dan anak. Nah, menurut WHO pada tahun 2025, negara Indonesia sendiri sudah berhasil menurunkan resiko kematian ibu menjadi sekitar 140 per 100.000 kelahiran hidup dan kematian balita menjadi 21 per 1000. Baik, sebelumnya perkenalkan dengan saya Novi Endestiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan juga manfaat. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan ajaran Islam mengenai kesehatan ibu pada masa hamil, melahirkan dan setelah melahirkan, atau biasa disebut juga masa nifas. Yang kedua yaitu menguraikan bagaimana Islam menekankan pentingnya pemeliharaan kesehatan anak sejak dini. Yang ketiga yaitu menganalisis kedudukan ibu menyusui dalam Islam serta kaitannya dengan pemberian ASI dan pemenuhan gizi anak. Dan yang terakhir yaitu menggambarkan penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik menjaga kesehatan ibu dan anak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat. Manfaat yang pertama yaitu memberikan pemahaman mendalam tentang panduan Islami yang mendukung kesehatan ibu sehingga memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap praktik kesehatan sesuai syariat. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan serta kesadaran orang tua dan masyarakat akan tanggung jawab moral dan agama dalam menjaga tumbuh kembang anak secara optimal. Yang ketiga yaitu memberikan dasar kuat bagi pelestarian tradisi menyusui sebagai kewajiban, di mana agama itu juga sekaligus memperkuat optimalisasi pemberian gizi bagi kesehatan anak. Dan yang terakhir yaitu menyajikan contoh nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik menjaga kesehatan ibu dan anak sehari-hari sebagai landasan untuk intervensi kesehatan yang berorientasi pada budaya dan juga agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya itu pengertian kesehatan. Pengertian kesehatan menurut WHO, kesehatan bukan hanya bebas dari penyakit, tetapi merupakan keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh. Dalam ilmu kesehatan, ini berarti kesehatan adalah sumber daya utama untuk kehidupan produktif dan sejahtera. Kesehatan mencakup individu, keluarga, dan masyarakat, serta dipengaruhi oleh faktor biologis seperti psikologis, sosial, dan spiritual. Upaya peningkatan kesehatan perlu menyentuh semua aspek tersebut secara menyeluruh. Yang selanjutnya adalah kesehatan dalam pandangan Islam. Yang pertama, Islam memandang kesehatan secara menyeluruh baik fisik, mental, dan spiritual. Yang kedua, kesehatan adalah karunia Allah dan bagian dari ibadah yang harus dijaga. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis memberikan panduan menjaga kesehatan melalui perintah, anjuran, dan larangan. Selanjutnya, dalam maqasid syariah, menjaga kesehatan termasuk dalam hifz an-nafs atau melindungi jiwa. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW, barang siapa bangun pagi dalam keadaan sehat dan cukup rezekinya, seakan-akan ia memiliki dunia seluruhnya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
Yang terakhir, Islam menganjurkan konsumsi makanan halal dan bergizi, menjaga kebersihan, berolahraga, menghindari hal yang membahayakan fisik dan mental. Menurut Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51 yang mempunyai arti, makanlah dari yang baik dan halal, serta beramallah yang baik. Aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Baik, perkenalkan saya Dinda Nunadopa dengan NIM akhir 046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan ibu. Nah, kesehatan ibu itu merupakan kondisi fisik, mental, sosial yang mendukung peran reproduksi seorang ibu seperti hamil, melahirkan, nifas, serta menyusui. Menurut WHO, definisi ibu sehat itu harus dilakukan secara menyeluruh selama masa kehamilan sampai pasca melahirkan agar proses reproduksinya itu dapat berjalan secara optimal dan bebas dari komplikasi. Sedangkan dalam perspektif Islam, menjaga kesehatan ibu itu adalah tanggung jawab atau amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita atas pemberian anugerah tubuh yang sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus jadi seorang ibu itu harus menjaga beberapa aspek seperti gizi, kebersihan, niat ikhlas serta dukungan spiritual dari keluarga, terutama dari suami. Yang selanjutnya itu ada kesehatan ibu pada saat masa kehamilan. Nah, ibu hamil itu dalam Islam dipandang mempunyai status yang mulia karena ibu hamil itu mengandung seorang makhluk baru titipan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, kesulitan ibu dalam hamil itu ditegaskan sebagai jasa yang besar. Nah, kesehatan dalam kehamilan mencakup beberapa aspek seperti aspek fisik, psikologis, sosial, akses ke perawatan kehamilan, deteksi dini komplikasi, serta edukasi gaya hidup sehat. Secara medis, penting untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang seorang ibu seperti memenuhi kebutuhan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, mikronutrien seperti asam folat, zat besi, kalsium, vitamin, hidrasi yang baik, serta aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi ibu hamil tersebut. Kemudian, Islam menganjurkan ibu hamil untuk selalu membaca Al-Quran, zikir, doa, menjaga niat agar kehamilan menjadi sebuah ibadah, serta pelengkap upaya medis seperti selalu cek ke dokter atau bidan. Selanjutnya ada kesehatan ibu saat melahirkan. Persalinan adalah merupakan suatu kondisi yang penuh resiko, maka persiapan itu penting bagi seorang ibu yang ingin menghadapi persalinan untuk memonitoring kondisi ibu, nutrisi dan energi yang cukup. Makanan seperti kurma itu dianjurkan karena itu dia dapat berfungsi sebagai sumber energi dan memiliki kandungan antioksidan untuk mendukung stamina ibu pada saat melahirkan. Dukungan sosial dari keluarga seperti suami dan tenaga medis itu juga sangat penting, seperti sentuhan, perhatian, suasana aman itu bisa menurunkan kecemasan seorang ibu saat masa persalinan sedang berlangsung. Dalam Islam sendiri, persalinan dianggap sebagai jihad atau ibadah. Doa dan zikir seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan surat Maryam itu dianjurkan demi ketenangan seorang ibu yang akan melahirkan. Secara syariat, Islam memperbolehkan adanya tindakan medis seperti misalnya operasi sesar jika memang ada indikasi bahwa jika tidak dilakukan sesar itu akan membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Berdasarkan prinsip darurat dan kemaslahatan, memilih opsi dengan mudarat yang lebih kecil itu lebih baik dipilih untuk meminimalkan risiko yang lebih besar dan agar kesehatan seorang ibu dan bayi itu dapat terjaga dengan baik gitu. Jadi tidak sampai mengorbankan nyawa kedua belah pihak. Nama saya Muzakir Rizka dengan NIM 1942 41084. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan ibu saat masa nifas. Pengertian masa nifas dalam Islam, masa nifas adalah masa keluar darah setelah melahirkan. Menurut para ulama, biasanya masa nifas ini berlangsung sekitar 6 minggu atau 40 hari setelah melahirkan. Selama waktu itu, rahim yang sebelumnya membesar waktu hamil akan perlahan mengecil lagi dan keluar darah nifas mirip seperti darah haid, tapi biasanya lebih banyak di awal. Selama masa itu
ini ibu berada dalam keadaan tidak suci, hadas besar, dan dilarang melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan puasa sampai darah nifas berhenti. Pandangan Islam terhadap masa nifas, dan Islam memandang masa nifas sebagai waktu pemulihan dan penyucian diri baik secara fisik maupun spiritual. Masa ini adalah karunia Allah agar tubuh ibu dapat beristirahat dan pulih setelah memperjuangkan melahirkan. Telah dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 6, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah melahirkan, ibu berhak mendapatkan perhatian, perawatan, dan istirahat. Kesehatan ibu saat menyusui. Kesehatan ibu dalam masa nifas atau aspek kesehatan. Dalam bidang kesehatan, masa nifas merupakan periode penting untuk pemulihan fisik dan mental. Islam sangat menganjurkan agar ibu menjaga kesehatan dan kebersihan di selama masa ini, yaitu harus menjaga kebersihan, toharo, asupan gizi dan istirahat, dukungan psikologis, ibadah dan spiritualitas dalam masa nifas, tanggung jawab keluarga dan suami. Telah dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya berihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maknanya termasuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan keluarga, terutama ibu setelah melahirkan. Next. Selanjutnya adalah kesehatan anak. Kesehatan anak bukan sekedar bebas dari penyakit, tetapi merupakan kondisi optimal agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai usianya. Aspek yang penting meliputi yang pertama, keseimbangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan dasar seperti nutrisi, stimulasi, tidur cukup, dan imunisasi. Yang terakhir, penting terutama pada usia dini, masa krusial untuk perkembangan anak. Selanjutnya, kesehatan anak dalam Islam. Yang pertama, dalam Islam, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga sejak dalam kandungan hingga dewasa. Yang kedua, penekanan Islam dalam menjaga kesehatan anak. Menjaga kesehatan adalah wujud tanggung jawab terhadap titipan Allah. Nah, yang ketiga, hak anak atas kesehatan sejak dalam kandungan. Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan ibu hamil dan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang terakhir, tanggung jawab orang tua. Orang tua bertanggung jawab atas yang pertama, nutrisi dan makanan bergizi. Yang selanjutnya, kebersihan dan perawatan medis. Kemudian kita masuk pada bab nutrisi ASI pada anak. Nah, pemberian nutrisi ASI pada anak ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 233 dengan arti yaitu, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Nah, kemudian kenapa sih kita harus memberikan ASI pada anak? Jadi yang pertama, menurut Kemenkes RI, pada tahun 2024, ASI mengandung nutrisi dan antibodi alami untuk tumbuh kembang si bayi. Kemudian menurut WHO dan UNICEF pada tahun 2025, bayi ASI eksklusif lebih tahan terhadap infeksi dan gangguan gizi. Yang ketiga, dari segi psikologis, menyusui itu dapat mempererat ikatan ibu dan anak dan mendukung kecerdasan anak. Kemudian yang terakhir, dari sisi ekonomi, ASI lebih hemat biaya daripada susu formula dan mendukung kesejahteraan keluarga. Kemudian di sini terdapat studi kasus yaitu penurunan prevalensi stunting dan tantangan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Jadi di Indonesia, kesehatan ibu dan anak menjadi fokus utama karena berkaitan dengan kesejahteraan generasi mendatang serta amanah menjaga kehidupan sebagaimana dianjurkan dalam Islam. Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2024, angka stunting nasional itu menurun menjadi 19,8% dan ditargetkan menurun kembali hingga 14,2% pada tahun 2029. Nah, di sini itu dikutip dari Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2025. Upaya ini mencakup peningkatan pemberian ASI eksklusif, pemantauan gizi ibu hamil, dan layanan kesehatan dasar yang berintegrasi. Namun, masih ada tantangan sosial
budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi kesadaran ibu terhadap pentingnya gizi dan aksi eksklusif, di mana cakupan ASI eksklusif baru mencapai 69,7% menurut penelitian dari Nur Haki dan Damayanti pada tahun 2022. Dalam Islam, menjaga kesehatan ibu dan anak itu juga merupakan tanggung jawab spiritual sebagaimana firman Allah dalam surat Luqman ayat 14 dan Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan pentingnya masa kehamilan dan menyusui selama 2 tahun penuh. Nilai-nilai ini sejalan dengan kebijakan kesehatan nasional menunjukkan bahwa sinergi antara ajaran Islam dan program pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Baik, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kesehatan ibu dan anak merupakan amanah yang sangat penting dalam ajaran Islam. Islam memandang kesehatan sebagai kesatuan aspek fisik, mental, dan spiritual yang harus dirawat secara holistik. Peran utama ibu dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui mendapat perhatian khusus dalam perspektif Islam, termasuk pemenuhan kebutuhan gizi dan pemeliharaan kebersihan. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dapat dianjurkan sebagai bentuk tanggung jawab keagamaan, sekaligus upaya menjaga kesehatan anak secara optimal. Integrasi nilai-nilai Islam dengan kebijakan kesehatan modern ini terbukti mampu mendukung penurunan angka kematian ibu dan juga anak serta prevalensi stunting di Indonesia, sehingga kesehatan ibu dan anak dapat ditingkatkan secara komprehensif. Baik, selanjutnya di sini terdapat saran yang pertama yaitu penguatan edukasi berbasis nilai Islam, yang dimana diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai panduan kesehatan ibu dan anak yang berlandaskan tuntunan Islam agar masyarakat khususnya umat muslim mampu menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-harinya. Yang kedua yaitu sinergi lembaga kesehatan dan juga keagamaan, di mana disarankan agar hubungan kolaboratif ini antara lembaga kesehatan dan keagamaan diperkuat untuk mengembangkan program kesehatan ibu dan anak yang selaras dengan nilai keislaman serta didukung oleh ilmu kesehatan. Yang ketiga yaitu psikososial keluarga, di mana keluarga terutama suami ibu tersebut hendaknya memberikan dukungan psikologis dan fisik secara optimal kepada ibu selama masa kehamilannya, termasuk dalam masa nifas dan juga menyusui, sesuai dengan amanah Islam yang menekankan tanggung jawab dan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu optimalisasi penggunaan data sosial Islam, di mana seperti pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah perlu ditingkatkan sebagai sumber pembiayaan yang mendukung akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak secara merata di seluruh wilayah. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.